Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana analisis di sini kami berbasis DODAP dan KREM. Di sini kami mengerjakannya dengan kelompok. Yang pertama Habib Apandi, kedua Ahmad Aidil Ma'ruf, ketiga Abdul Said Mubarak, dan saya sendiri Fitri Biansa. Penjelasan pertama yaitu tentang DODAP yang akan dijelaskan oleh saudara Abdul Said Mubarak. Kepada saudara Abdul, kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama kami yaitu DODA. 1. Objek yang diaudit. Kajian perkembangan dan usulan perancangan enterprise arsitektur framework. 2. Metode yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan, menggunakan metode enterprise arsitektur atau yang disingkat EA sendiri dikembangkan karena didasari pertimbangan penyelarasan dengan tujuan strategik perusahaan. Integrasi dengan bisnis proses, memfasilitasi perubahan, mengurangi proses development, modernisasi, time frames, resource, recruitment, dan konvergensi dengan standar dan dalam teknologi informasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya. Baiklah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelasi oleh saudara Habib Apandi. Pada saudara Habib, silakan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saudara Abdul. Yang ketiga, lingkup yang diaudit. DODA bertujuan untuk memastikan bahwa deskripsi arsitektur mengandung entitas arsitektur yang berkaitan dan keterkaitannya dapat digunakan untuk memahami, membandingkan, dan mengintegritaskan family of system, POS, dan system of system, SOS, serta untuk memungkinkan interoperasi dan interaksi arsitektur dalam dan antar batas organisasional, termasuk join dan multinasional. Ring et al. 2007, DODA memastikan bahwa deskripsi arsitektur yang dikembangkan dengan perintah pelayanan dan perantara yang bervariasi tetap kompatibel dan dapat berinteraksi dan technical arsitektur views dapat digunakan dan dapat diintegrasikan dengan domain organisasional sama seperti framework arsitektur lainnya. DODA menyediakan aturan dan petunjuk untuk mengembangkan dan menghadirkan deskripsi arsitektur, termasuk produk arsitektur. DODA menyediakan input bagaimana mendeskripsikan arsitektur, tidak dapat menyediakan mekanisme bagaimana untuk membangun atau mengimplementasikan sebuah arsitektur yang spesifikasi atau bagaimana mengembangkan dan memperoleh sistem atau sistem dari sistem. Arsitektur terintegritas DODA terdiri dari sejumlah views dan hubungan timbal balik, yaitu operasional views, system view, technical standard view, and all view Minoli 2008. Selanjutnya 4, hasil. Hasil dari DODA seperti pada gambar berikut ini, yaitu tabel 1 comparison bar view atau perspektif. Yang tabel 2 comparison bar abstraction. Tabel 4 comparison by SDLC basis. Dari perbandingan sisi view atau perspektif, abstraction, dan SDLC basis, terlihat bahwa Zahman memiliki perspektif yang paling komprehensif dibandingkan dengan DODA, PAF, TAF, dan TOGAF. Zahman unggul dari sisi ini karena dari awal Zahman memang menekankan kepada
takomonis secara rinci yang dipetakan kepada semua stakeholder yang ada. Selain itu, Zahman mampu mengimplementasikan framework dan klarifikasi yang komprehensif dengan pernyataan 5W plus 1H. What, where, who, when, why, dan how. Baiklah, terima kasih pada Saudara Habib. Selanjutnya saya akan menjelaskan krem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin pertama, objek yang diaudit, implementasi challengers response authentication mechanism krem untuk keamanan transaksi perangkat IoT. Poin 2, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan beberapa perangkat dan sensor, yaitu antara lain perangkat keras pada pemodelan krem. Nama perangkat tujuan pengguna. 1. Raspberry Pi 4 GB monitor system garing client node. 2. ESP8266 server node garing client node. 3. ESP32 server node garing client node. Selain perangkat Linux, penelitian ini membutuhkan bahasa program MicroPython untuk memprogram perangkat IoT guna mencapai tujuan memodelkan krem. Poin 3, lingkup yang diaudit yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Ade Ma'ruf. Pada Saudara Ahmad Ade Ma'ruf, silakan. Baiklah, lingkup yang diaudit. Penelitian ini bertujuan mengamankan Baiklah, berikutnya adalah 3, lingkup yang diaudit. Penelitian ini bertujuan mengamankan transaksi data pada perangkat IoT menggunakan challenge response authentication mechanism atau CRAM. Perangkat ESP8266 dan ESP32 menjadi pilihan karena perangkat vendor tersebut mampu diprogram menggunakan MicroPython. Melalui penggunaan random challenge untuk mendapatkan autentikasi, maka sistem menjadi lebih tangguh terhadap serangan intruder. Setiap meminta autentikasi, klien akan memperoleh maksimum 10 angka key yang harus dienkripsi dan dikirim ke sisi server. Pada sisi server akan melakukan deskripsi, dan apabila hasil deskripsi mendapatkan data key yang sama, maka autentikasi diberikan kepada klien. Pada saat implementasi krem, klien yang memiliki key berhasil melakukan enkripsi challenge dan berhasil kembali dideskripsi oleh server sebagai syarat pemberian autentikasi. Yang keempat yaitu adalah hasil. Setelah tahapan-tahapan konfigurasi, instalasi firmware kedua board, dan tahapan program selesai, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian. Berikut ini adalah tampilan dari hasil pengujian krem melalui sel monitor Tony Editor sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi sukses pada server. Kemudian yang kedua, klien terkoneksi dengan server. Terlihat pada gambar sebuah klien berhasil terkoneksi dengan server node pada IP 192.168.1.4. Kemudian yang ketiga, dikirimkan dari server ke klien. Pada gambar terlihat bahwa challenge terkirim dalam bentuk angka. Total karakter berjumlah 10 karakter.
10 karakter challenge tersebut berbeda setiap permintaan autentikasi oleh klien node. 4. Klien terima challenge dan mengirim enkripsi challenge ke server node. Tabel 2. Data challenge dan challenge terenkripsi challenge 4861036. 4. Klien terima challenge dan mengirim enkripsi challenge ke server node. Berikutnya yaitu kelima, deskripsi enkripsi terkirim dari klien pada sisi server. Terima kasih, itu saja. Baiklah, terima kasih pada Saudara Abdul. Itu saja penjelasan analisis Dodaf dan Krem dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.